Terima kasih yang sudah klik video ini, semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Ouija Origin of Evil tahun 2016. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang janda bernama Alice Zender, bersama kedua putrinya Lina Zender, dan Doris Zender. Alice menjalankan bisnis sebagai peramal gadungan dan dibantu kedua putrinya, untuk meningkatkan bisnis sebagai peramal gadungannya. Suatu hari Alice membeli papan bernama Ouija, akan tetapi Alice tidak tahu siapa yang menggunakan papan itu pertama kali, sampai akhirnya dia sadar ada roh dalam rumahnya. Roh tersebut menyalurkan suara melalui putri kecilnya Doris. Awalnya, bisnis ibunya menjadi lancar, bahkan keluarga tersebut mengira roh yang dipanggil adalah ayah Lina dan Doris. Pada suatu hari, keanehan mulai terjadi di rumah mereka. Roh yang berada dalam tubuh Doris mulai menyiksa keluarga dan orang-orang yang memasuki rumah. Film memperlihatkan Alice sedang bekerja melakukan sebuah pemanggilan arwah agar bisa berbicara dengan orang yang sudah mati. Alice seolah-olah bisa berbicara dengan roh supaya pelanggannya percaya bahwa ada sosok arwah yang datang. Akan tetapi semua keanehan itu hanya sebuah trik yang dimainkan oleh kedua anaknya Doris dan Lina. Semenjak kehilangan suaminya yang bernama Roger, Alice terpaksa melakukan praktek penipuan pemanggilan arwah, karena mereka membutuhkan uang agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, sampai-sampai Alice meminjam uang di sebuah bank. Pada malam harinya, Lina pergi ke rumah temannya bernama Ellie. Di rumah Ellie juga terdapat Mikey dan Betty. Di sana mereka memainkan sebuah permainan bernama papan Ouija. Sebelum mereka memulai permainannya, ada 3 aturan. Yang pertama, jangan pernah memainkan sendiri. Kedua, jangan pernah memainkan di perkuburan. Ketiga, selalu ucapkan selamat tinggal. Di sana Betty terlihat ketakutan karena belum pernah memainkan permainan tersebut. Saat benda segitiga itu mulai bergerak dengan sendirinya, Lina dan Mikey tidak percaya kalau itu digerakkan oleh arwah yang ada di sana. Mereka mengatakan pasti ada dari mereka yang mengerakkannya. Tak lama kemudian tiba-tiba, Mama Ellie pun datang dan memarahi mereka. Mama Ellie segera menghubungi orang tua mereka agar mereka segera pulang. Tak lama kemudian ibunya Lina pun datang untuk menjemput Lina. Lina meminta maaf karena telah memainkan papan Ouija. Lina mengatakan mereka hanya gabut memainkannya. Dan Lina menyarankan kepada ibunya untuk membeli papan Ouija supaya dipakai dalam praktek sandiwara pemanggilan arwah. Keesokan paginya Alice pun segera membeli papan Ouija tersebut, dan Alice pun mulai memodifikasi papan tersebut dengan sebuah magnet supaya dia dengan leluasa bisa menggerakkan, agar pelanggan semakin percaya. Pada malam hari, Alice mencoba memainkan papan Ouija tersebut untuk memanggil arwah dari Roger suaminya. Berharap arwah Roger bisa mendengarkan panggilan dari dirinya. Setelah mencobanya ternyata tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Alice pun segera pergi untuk tidur. Akan tetapi saat Alice sudah pergi, tiba-tiba benda segitiga itu pun mulai bergerak sendiri. Dan dari kejauhan pada saat itu Doris yang belum tidur segera mendekati papan tersebut. Doris percaya papan tersebut bisa memanggil arwah. Dan pada saat Doris mencobanya ternyata berhasil. Benda tersebut bergerak sendiri, dan menyapa Doris dengan sebutan "Hi friend". Pada saat Doris mencoba mengintip di lubang cermin kecil, dia melihat ada seseorang di sana. Sesaat keanehan pun mulai terjadi. Pada saat yang bersamaan Lina yang sedang tidur diganggu oleh arwah yang menarik selimutnya. Pagi harinya Alice mendapatkan panggilan dari sekolah Doris. Di sana Alice bertemu dengan guru Doris yang bernama Pastor Tom. Pastor Tom mengatakan apakah Alice yang membantu mengerjakan PR Doris. Karena Pastor Tom heran, Doris yang masih kecil bisa menulis tulisan tegak bersambung. Alice pun mengatakan dia tidak pernah membantu Doris mengerjakan PR-nya, begitupun dengan Lina tidak pernah membantu Doris mengerjakan PR-nya. Doris pun hanya mengatakan bahwa teman barunya yang membantunya.
Sesampainya di rumah, terdapat surat yang ditempel di pintu rumah mereka. Surat itu dari pihak bank akan melakukan penyitaan rumah mereka kalau tidak segera melunasi hutangnya. Akan tetapi mereka tidak bisa meninggalkan rumah tersebut karena banyak kenangan dari ayahnya. Doris pun mengambil papan Ouija agar dapat berbicara kepada ayahnya dan memberitahu kalau mereka akan segera pindah. Lina yang merasa tak percaya dengan papan tersebut memutuskan pergi keluar rumah menemani ibunya di luar. Mereka bercerita tentang rumah peninggalan ayahnya. Tiba-tiba Doris pun datang membawa tas berisikan uang yang ia dapat di basement rumahnya. Doris mengatakan dia diberitahu oleh arwah ayahnya, yang dimana uang tersebut adalah bekas peninggalan penghuni rumah sebelumnya. Karena mereka tidak percaya, akhirnya Doris mengajak mereka untuk bermain papan Ouija bersama. Saat mereka mulai mengajukan pertanyaan, benda segitiga itu bergerak dan menjawab semua pertanyaan yang mereka ajukan. Lina pun mulai ketakutan melihat hal tersebut. Setelah semua kejadian aneh itu, pada akhirnya, ibunya pun percaya dengan papan Ouija, dan berniat memakainya untuk praktek pemanggilan arwah, dan uang yang Doris dapatkan akan dipakai untuk membayar hutang mereka di bank. Keesokan paginya seorang pelanggan datang dan ingin berbicara dengan arwah suaminya yang sudah meninggal. Di sana mereka langsung menggunakan papan Ouija, dan mulailah benda segitiga itu mulai bergerak. Selesai memainkan papan tersebut, Doris mulai merasa kesakitan di bagian lehernya. Pada malam hari saat semua tertidur, Doris terbangun dan ingin memainkan papan Ouija lagi. Doris mulai bertanya kenapa lehernya sakit. Saat Doris melihat dari lubang cermin, dia melihat ada sosok yang menyeramkan memegangi lehernya. Tiba-tiba sosok yang menyeramkan itu mulai masuk ke dalam tubuh Doris. Pada saat yang bersamaan Lina pun ikut terbangun dan melihat ada sesuatu yang aneh terjadi pada mulutnya. Dan ternyata itu hanya mimpi. Setelah kejadian itu Doris pun mulai bertingkah aneh. Pada malam harinya Lina melihat Doris yang sedang menulis sesuatu. Tetapi pandangan Doris tidak melihat ke tulisan, malahan melihat ke tempat lain. Melihat kejadian itu Lina memutuskan kembali ke kamarnya dan melihat boneka pemberian ayahnya berada di tempat tidur dan mulut boneka itu dijahit. Lina pun langsung marah kepada Doris karena mungkin dia pelakunya. Doris pun mengatakan bukan dia pelakunya, tetapi ayahnya yang melakukannya. Tiba-tiba ibunya pun datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi, dan mulai terjadi perdebatan antara Lina dan ibunya. Lina mengatakan semenjak memainkan papan Ouija Doris menunjukkan perilaku aneh. Akan tetapi setiap apa yang dikatakan Lina, ibunya pun tidak percaya. Pada keesokan paginya Doris tidak ingin pergi ke sekolah, akan tetapi ibunya tetap memaksa Doris untuk pergi ke sekolah. Ibunya pun menyuruh Lina agar mengambil tas Doris di kamarnya. Saat mau mengambil tas Doris, Lina tiba-tiba menemukan kertas yang berserakan di bawah tempat tidur Doris. Karena Lina tidak mengerti bahasa yang dituliskan Doris, akhirnya Lina menanyakan Pastor Tom. Saat kertas itu dilihat Pastor Tom, ternyata tulisan itu menggunakan bahasa Polandia. Lina menyuruh Pastor Tom untuk terjemahkan bahasa tersebut. Singkat cerita, tulisan tersebut sudah berhasil diterjemahkan Pastor Tom. Pastor Tom langsung datang ke rumah Alice. Pastor Tom mengatakan dia ingin berbicara dengan arwah istrinya. Mereka pun langsung memainkan papan tersebut. Jadi Pastor Tom ini pernah memiliki istri yang bernama Gloria. Mereka mulai mengajukan pertanyaan kepada arwah Gloria. Dan pada saat Pastor Tom bertanya, siapakah nama tengah Gloria? Arwah itu langsung menjawab kalau nama tengah Gloria yaitu Lynn. Pastor Tom langsung tersenyum, lalu mengatakan mengagumkan. Setelah selesai melakukan permainan, Pastor Tom mengatakan dia ingin berbicara penting dengan Lina. Sampai di kamar Lina, Pastor Tom mengatakan kepada Alice bahwa nama tengah istrinya adalah Catherine bukan Lynn. Pastor Tom telah mengelabui arwah tersebut dengan cara menyebut nama Lynn di dalam pikirannya. Singkatnya arwah itu bisa membaca apa yang sedang kita pikirkan. Lalu Pastor Tom langsung menunjukkan sebuah kertas yang ditulis Doris dan sudah diterjemahkan. Kertas tersebut berisikan kisah tentang seorang imigran asal Polandia yang bernama Markus.
Dia ditawan selama Perang Kedua oleh seorang dokter psikopat yang melakukan percobaan kepada Markus dan para tahanan lain di ruang bawah tanah dan sudah banyak korban dari dokter tersebut. Dan rumah yang Alice tempati adalah tempat para tawanan dibunuh. Saat mereka sedang bercerita, tiba-tiba Mikey datang dan dia disambut oleh Doris. Doris langsung membawa Mikey ke ruang bawah tanah tempat di mana Doris menemukan uang. Betapa terkejutnya Mikey saat melihat tengkorak muncul dari lubang tersebut. Tiba-tiba Doris langsung membisikkan sesuatu di telinga Mikey, dan Mikey pun mulai kerasukan oleh salah satu arwah. Setelah mereka bertiga selesai bercerita, mereka pun turun ke bawah dan memanggil Doris. Tiba-tiba saja mereka terkejut melihat Mikey bunuh diri dari lantai 2. Setelah itu mereka mendengar suara Doris dari ruang bawah tanah. Mereka langsung membakar papan Ouija tersebut. Saat Pastor Tom melihat lubang itu ternyata di sana banyak sekali tengkorak manusia. Setelah itu Pastor Tom mulai masuk ke ventilasi udara. Sesampainya ke sebuah ruangan, tiba-tiba Pastor Tom diserang oleh Doris yang sudah dirasuki arwah jahat. Ternyata Pastor Tom juga mulai dirasuki arwah jahat dan langsung menyerang Alice dan Lina. Tiba-tiba Pastor Tom mulai berhasil sadar dari kerasukannya. Akan tetapi Doris muncul dan langsung membunuh Pastor Tom. Mereka melihat papan Ouija yang tadi mereka bakar sekarang berada di atas meja. Tiba-tiba Doris muncul dan langsung menyerang mereka. Lina pun langsung dilempar di atas tangga sampai Lina pingsan. Doris berhasil menangkap Alice dan dibawa ke ruang bawah tanah dan akan segera dibunuh oleh Doris. Setelah Lina sadar dia melihat dirinya waktu dia memarahi Doris yang telah menjahit mulut bonekanya. Ternyata Doris berkata jujur bahwa yang menjahit bonekanya adalah ayah mereka. Akhirnya Lina sadar bahwa itu adalah petunjuk dari ayahnya. Lina sadar dia harus menjahit mulutnya Doris untuk menghentikan arwah tersebut. Lina berusaha untuk menjahit mulut Doris. Setelah berhasil ternyata Doris sudah mati dan Doris bisa bertemu dengan ayahnya. Setelah Alice sadar dia pun melihat Doris yang sudah mati. Akan tetapi arwah itu pindah ke tubuh Lina dan langsung membunuh Alice. Setelah sadar Lina terkejut bahwa dia telah membunuh ibunya sendiri. Lina pun menjadi gila karena semua keluarganya telah mati. Akhirnya dia dirawat di rumah sakit jiwa karena diduga telah membunuh ibu dan saudara perempuannya. Setelah Lina masuk di ruangannya, Lina pun merobek karpet dan membuat papan Ouija dengan darahnya sendiri. Lina pun memanggil arwah Doris, akan tetapi yang datang arwah Markus yang menyerupai Doris. Dan film pun selesai. Oke, itulah tadi alur cerita film Ouija Origin of Evil. Jadi film ini memiliki kelanjutan yaitu Ouija 2014. Jika kalian mau menonton alur cerita filmnya, saya sudah taruh link videonya di kolom komentar. Sampai di sini dulu saya pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.